Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat karakter. Perkenalkan, nama saya Saniatul Fatihah. Saya merupakan salah satu mahasiswi dari program Pendidikan Guru Prajabatan Universitas Ibnu Khaldun Bogor tahun 2024. Dalam video kali ini, saya akan membahas dan menjelaskan secara singkat mengenai praktik baik penerapan scaffolding pada ZPD dengan menggunakan pendekatan cooperative learning di SMP Negeri 5 Kota Bogor. Sahabat karakter, dalam program PPG Prajabatan ini, alhamdulillah saya berkesempatan untuk melaksanakan kegiatan PPL atau praktik pengalaman lapangan di SMP Negeri 5 Kota Bogor yang berlokasi di pusat Kota Bogor. Selama menjalani masa PPL ini, saya memanfaatkan kesempatan ini dengan sebaik mungkin, salah satunya yaitu dengan mencoba menerapkan scaffolding pada ZPD atau Zone of Proximal Development melalui pendekatan cooperative learning. Namun, sebelum kita membahas lebih lanjut terkait penerapan tersebut, terlebih dahulu kita harus tahu nih, apa sih yang dimaksud dengan scaffolding itu? Apa sih ZPD? Untuk itu, yuk kita simak video berikutnya. Teori scaffolding yang pertama kali diperkenalkan oleh Lev Vygotsky mengemukakan bahwa siswa belajar lebih baik ketika mereka mendapatkan dukungan yang sesuai dengan tingkat pemahaman mereka. Ini berarti guru harus selalu memantau kemajuan siswa dan menyediakan bantuan yang sesuai saat diperlukan. Dengan kata lain, scaffolding adalah sebuah bentuk bantuan yang diberikan oleh guru kepada siswa untuk membantu mereka mencapai tujuan belajar mereka dengan efektif. Baik, selanjutnya ada penerapan metode scaffolding. Scaffolding memiliki berbagai metode penerapan, yang masing-masing dapat disesuaikan dengan kebutuhan siswa dan tugas yang diberikan. Kali ini saya akan menjelaskan beberapa strategi scaffolding yang telah umum digunakan, yaitu yang pertama ada modeling. Modeling di sini berarti guru dapat menunjukkan kepada siswa cara menyelesaikan tugas dengan memberikan contoh yang jelas dan terstruktur. Hal ini membantu siswa memahami proses yang seharusnya mereka ikuti. Selanjutnya ada framing. Guru memberikan struktur dan arahan kepada siswa dengan memberikan tujuan yang jelas dan langkah-langkah yang harus mereka ikuti. Ini membantu siswa memahami kerangka kerja yang diperlukan untuk menyelesaikan tugas mereka. Selanjutnya ada pertanyaan pemandu. Guru mengajukan pertanyaan yang memandu siswa untuk berpikir secara kritis tentang tugas dan cara mereka akan menyelesaikannya. Hal ini mendorong pemikiran mandiri. Selanjutnya ada membimbing. Guru memberikan dukungan individual atau bimbingan kepada siswa saat mereka mengerjakan tugas. Ini memungkinkan siswa untuk mendapatkan bantuan langsung saat mereka membutuhkannya. Yang terakhir yaitu umpan balik. Guru memberikan umpan balik yang positif dan konstruktif kepada siswa untuk membantu mereka memperbaiki kinerja mereka. Hal ini dapat memotivasi siswa untuk terus belajar dan berkembang. Scaffolding adalah alat yang sangat efektif dalam membantu siswa belajar. Namun, penting untuk kita ingat bersama bahwa tingkat scaffolding harus disesuaikan dengan kebutuhan individu siswa dan kompleksitas tugas yang mereka kerjakan. Memberikan terlalu banyak atau terlalu sedikit scaffolding dapat menghambat pembelajaran. Pentingnya scaffolding dalam pendidikan. Yang pertama, mendorong pemahaman yang lebih dalam. Melalui strategi scaffolding seperti modeling, pertanyaan pemandu, dan umpan balik, siswa didorong untuk memahami materi dengan lebih dalam. Hal ini membantu mereka membangun landasan yang kuat untuk pembelajaran selanjutnya. Selanjutnya adalah memotivasi siswa. Scaffolding memungkinkan siswa untuk merasa lebih percaya diri dalam menghadapi tugas-tugas yang sulit. Dengan bantuan guru, mereka dapat merasa bahwa pembelajaran itu memungkinkan dan dapat dicapai. Selanjutnya, scaffolding dapat menghindari frustasi berlebihan. Tanpa bantuan yang sesuai,
Siswa dapat merasa frustasi dan putus asa ketika mereka menghadapi tugas yang terlalu sulit. Scaffolding membantu mencegah hal ini dengan memberikan panduan dan dukungan yang mereka perlukan. Yang terakhir, scaffolding mendorong kemandirian. Salah satu tujuan utama pendidikan adalah untuk membuat siswa mandiri. Scaffolding bertindak sebagai jembatan yang membantu siswa mengembangkan keterampilan dan pemahaman yang mereka butuhkan untuk mengambil tanggung jawab atas pembelajaran mereka sendiri. Selanjutnya adalah Zone of Proximal Development atau ZPD. Salah satu karya terbaik Vygotsky yang sangat terkenal yaitu Zone of Proximal Development atau ZPD. Teori ini menjelaskan tentang jarak antara kemampuan aktual seorang individu dan potensi maksimum yang dapat dicapai melalui bimbingan atau bantuan dari orang lain yang lebih berpengalaman. Dalam ZPD, individu dapat mencapai tingkat pemahaman dan keterampilan yang lebih tinggi melalui bimbingan, dukungan, dan kolaborasi dengan orang lain. Ini berarti bahwa ZPD atau Zone of Proximal Development mencakup apa yang belum dapat dicapai secara mandiri oleh individu, tetapi dapat dicapai melalui bantuan eksternal. Selanjutnya adalah mengapa ZPD atau Zone of Proximal Development itu penting. Konsep ZPD ini memiliki beberapa implikasi penting dalam konteks pembelajaran. Yang pertama, pentingnya peran guru atau pembimbing. ZPD menekankan pentingnya peran guru atau pembimbing dalam membantu siswa mencapai potensi maksimal mereka. Sebagai pendidik, penting untuk memahami tingkat perkembangan dan kemampuan siswa agar dapat memberikan bimbingan yang sesuai dalam ZPD mereka. Dengan memberikan bantuan yang tepat dan memperluas ZPD mereka secara bertahap, guru dapat membantu mereka mencapai tingkat pemahaman dan keterampilan yang lebih tinggi. Selanjutnya adalah pentingnya kolaborasi dan interaksi sosial. ZPD menekankan pentingnya kolaborasi dan interaksi sosial dalam proses pembelajaran. Melalui kolaborasi dengan teman sebaya atau orang yang lebih berpengalaman, siswa dapat saling membantu dan belajar satu sama lain. Interaksi sosial dapat merangsang critical thinking siswa atau kemampuan berpikir kritis siswa, memperluas pemahaman, dan meningkatkan motivasi siswa. Dalam konteks kelas, guru dapat memfasilitasi kolaborasi dan kerja kelompok untuk mencapai ZPD siswa. Dan yang ketiga yaitu pemilihan dan penyesuaian tugas yang tepat. Pentingnya menantang siswa secara tepat. Tantangan haruslah berada di tingkat yang memadai, di mana siswa merasa tertantang, tetapi tidak terlalu sulit sehingga menyebabkan mereka frustasi. Jika suatu tugas terlalu mudah, maka siswa tidak akan mengalami perkembangan dan pembelajaran yang signifikan. Namun, jika tugas yang diberikan terlalu sulit, siswa akan merasa putus asa dan kehilangan minat untuk belajar. Oleh karena itu, pemilihan dan penyesuaian tugas yang tepat adalah kunci untuk memanfaatkan ZPD dengan efektif. Salah satu contoh dari penerapan Zone of Proximal Development atau ZPD dalam konteks pendidikan adalah melalui pendekatan cooperative learning yang telah saya terapkan di kelas tempat saya melakukan kegiatan PPL. Cooperative learning merupakan sebuah pendekatan pembelajaran di mana siswa bekerja dalam kelompok diskusi kecil dengan tingkat kemampuan yang berbeda untuk mencapai tujuan bersama. Setiap anggota kelompok memiliki peran dan tanggung jawab yang berbeda, sehingga memungkinkan kolaborasi yang saling mendukung. Siswa yang memiliki kemampuan yang lebih tinggi dapat membantu anggota kelompok yang memiliki kemampuan yang lebih rendah, sehingga dapat memperluas ZPD mereka. Dalam proses ini, siswa belajar tidak hanya dari guru, tetapi juga dari interaksi dan kolaborasi dengan teman sebaya. Berdasarkan pada kegiatan pemberian scaffolding pada ZPD dengan pendekatan cooperative learning yang telah saya lakukan pada kelas 8D di tempat saya PPL, rata-rata siswa yang saya ajar mengaku bahwa pembelajaran menjadi lebih terasa aktif dan menyenangkan. Karena
Setiap mereka merasa kesulitan, mereka dapat berdiskusi dengan teman sebaya atau dengan guru, dapat memberikan penjelasan secara langsung kepada siswa sampai mereka mencapai zone of proximal development-nya masing-masing. Oke, sahabat karakter, cukup sekian presentasi dari saya. I really hope that this video will be helpful and useful for you guys. Thank you for your attention and thank you for watching this video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.